pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Dan ibu tetap berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur kita tetap diberikan Tuhan kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya ikatan kimia itu dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan ion dan kovalen. Ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Unsur logam melepaskan elektron membentuk ion positif, dan unsur non-logam menerima elektron membentuk ion negatif, sehingga terbentuklah ikatan antara ion positif dan ion negatif. Nah, ikatan kovalen itu terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Jadi sama-sama memerlukan elektron. Ya, sama-sama memerlukan elektron sehingga masing-masing elektron menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama sehingga terbentuklah ikatan kovalen yang konfigurasi elektronnya sudah menyerupai konfigurasi elektron gas mulia, yaitu duplet, 2 elektron pada kulit terluarnya seperti helium, dan oktet, 8 elektron pada kulit terluar. Hari ini kita belajar, kita lanjutkan dengan ikatan kovalen koordinasi, disebut juga ikatan datif atau ikatan semi polar. Ya, ikatan kovalen yang terjadi, itu ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi di mana pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Kalau ikatan kovalen itu masing-masing atom menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama. Unsur A, unsur B sama-sama menyumbangkan elektronnya. Itu di ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, di ikatan kovalen koordinasi yang menyumbang itu hanya satu saja, yaitu atom pusatnya. Nah, dengan kata lain, syarat untuk terjadinya ikatan kovalen koordinasi adalah atom pusatnya harus memiliki PeB, pasangan elektron bebas. Sekali lagi, di ikatan kovalen koordinasi yang menyumbangkan elektronnya hanya salah satu atomnya saja. Ya, kita perhatikan misalnya NH3 amonia, pelan-pelan kita belajar mengenal nama ya aku. Itu berikatan dengan ion H positif membentuk NH4 positif. Ya, kita perhatikan strukturnya, rumus Lewisnya dulu ya. N itu nomor atomnya 7, konfigurasinya berarti 2, 5, elektron valensinya 5. Kita perhatikan ya. N, elektron valensinya 5. Kemarin kita katakan struktur Lewis itu adalah lambang atom yang disertai dengan jumlah elektron valensi yang kita tandai dengan titik-titik, boleh tanda silang dan seterusnya ya. Nah, elektron valensi N itu 5 ya. Ada 3H yang diikatnya atau berikatan dengan N. Kita kasih tanda yang berbeda. H1, karena elektron valensi H1 ya. 1. Sudah NH3 bereaksi dengan ion H positif. Atom H 1 elektronnya. Tapi ion H positif tidak ada lagi elektronnya. Kenapa? Karena sudah dilepas sehingga dia memerlukan 2 elektron. Kalau H tadi di sini memerlukan 1 elektron, ion H positif itu memerlukan 2 elektron supaya stabil seperti helium. Ya, jadi dia berikatan atau memakai elektron yang ada di N, di atom pusat. Kita perhatikan sekarang, H sudah duplet, sudah 2 elektron valensinya. H yang sebelah kiri juga sudah, H yang di sebelah bawah juga sudah duplet. Kemudian N ini sudah oktet ya, sudah 8. H
yang dari ion H positif tadi juga sudah duplet. Nah, ini dia rumus Lewisnya. Sekarang kita lihat bagaimana rumus struktur atau rumus bangunnya. Rumus bangunnya kemarin kita sudah mempelajari pasangan elektron ikatan atau PEI itu bisa kita ganti dengan satu garis. Ya, berarti ke atas juga satu garis karena ini juga pasangan elektron ikatan. Di sini juga satu garis. Nah, untuk pasangan elektron yang disumbangkan oleh N itu merupakan ikatan kovalen koordinasi, itu kita ganti dengan tanda panah. Ya, jadi ini dia. Ini ikatan kovalen koordinasi. Itu dia. Oke. Jadi dalam satu rumusnya bisa ada ikatan kovalen, bisa juga ada ikatan kovalen koordinasi. Berapa jumlah PEI di sini? Ada 3 pasangan elektron ikatannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan contoh kedua. Contoh kedua senyawa HNO3. Ya. Kita perhatikan, kita gambarkan dulu N atom pusatnya ya. Mempunyai 5 elektron pada kulit terluarnya. Oke. Kemudian O punya 6 elektron ya. Kita gambarkan dulu dia di sini. O, kemudian O dan O. Ya. O ada 6 elektron valensinya. Kita buat seperti ini. Ini tadi milik N di sini dan di sini ya. Ini O sudah 6 ya. 1 atau Ibu kasih ganti tanda silang. Ya. Oke. 1 disumbangkan O kepada N, N juga sumbang 1. Nah, di sini masih ada yang belum berpasangan. Ini disumbangkan kepada H. Oke. Kemudian di sini ada 2 pasang, ada 2 elektron yang belum berpasangan. Nah, ini O juga sumbangkan 2 elektronnya. Ya. Di sini ada yang belum berpasangan, ini kita naikkan saja ke atas. Oke. Ya. Sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan H sudah duplet. O perhatikan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah oktet. N 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah 8. Nah, sebentar dulu ya. Ini O tadi 6 elektron valensinya ya. Ya. Nah, O yang sebelah kiri itu juga sudah 8. 8-nya dari 2 sumbangan dari N, 2 sumbangan dari O. Nah, sekarang perhatikan O yang di atas. Elektron valensinya 6. 1 2 3 4 5 6. Supaya sama dikit Ibu ganti dengan tanda silang ya. Ya. Sudah O elektron valensinya 6. Kemudian dia masih memerlukan 2. Ya. Dia pakai elektron dari N. Kenapa? N tidak perlu lagi disumbang karena N sudah 8. Makanya dari 2 elektron N ini dipakai bersama dengan O. Ya. Oke. Sekarang kita perhatikan. Kita gambarkan struktur rumus bangunnya atau rumus strukturnya. Perhatikan ya. H sepasang dipakai bersama dengan O. O dengan N juga sepasang dengan O sebelah kiri ya. Dengan O sebelah kanan dia ada 2 pasang. Ya, jadi ikatan rangkap 2. Kemudian dengan atas itu hanya N yang sumbang. Berarti kita buat dengan tanda panah. Oh. Inilah rumus Lewisnya dan ini rumus struktur.
strukturnya. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Iya, untuk soal ketiga, coba nanti kalian buka dari buku paket ya. Dari buku paket halaman 139 nomor 28 ada soal seperti ini. Nah, ada rumus Lewis ya, rumus Lewis dari suatu senyawa seperti ini dia. Ya. Nah, pertanyaannya, manakah yang merupakan ikatan kovalen koordinasi? Kalau tadi kita membuat rumus struktur, sekarang dari rumus struktur kita menentukan yang mana yang merupakan ikatan kovalen koordinasi. Sekali lagi diingat, ikatan kovalen koordinasi itu satu saja atau hanya salah satu saja atom yang menyumbangkan elektron. Kita perhatikan ya. Ini satu dari N, satu dari H. Kemudian sama, ini juga sama, ini juga sama. Kemudian ini satu dari B, satu dari F. Karena N itu nomor atomnya 7, konfigurasinya 25. Kemudian H itu 1 ya. Kemudian F itu 9, 2, 7 ya. Kita perhatikan. F itu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1 dia dapat dari B. Oke. Kemudian F yang ini juga satu dari B, satu dari F, satu dari F, satu dari B. H dengan F ini tidak ada berikatan ya anakku. Nah, sekarang kita perhatikan. Berarti ini kovalen kemarin ya. Kita pakai nomor saja. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan ya. N itu elektron valensinya 5. Satu sudah disumbang ke H, satu sumbang ke H, dan satu sumbang ke H. Berarti ada 2 lagi elektron yang belum dipakai bersama supaya dia oktet. Nah, ini dia satu pasang elektron yang tidak dipakai perikatan milik N. Ya. Kemudian ini dipakai oleh B. Perhatikan ya, B 1, 2, 3. B itu nomor atomnya 5B, berarti 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Satu disumbang ke F, satu ke F, satu ke F. 2 ini dia pakai dari N, sehingga B itu menjadi 8. Bisa ya diperhatikan ya nak? Ini menjadi 8. Kalau kita gambarkan strukturnya, dia menjadi H, satu pasang dipakai bersama dengan N, kemudian di bawah juga H, di atas H, kemudian ini ya B, ke atasnya F, dan F. Maka yang merupakan ikatan kovalen koordinasinya adalah nomor 1. Bisa dipahami ya anakku ya? Iya, nanti untuk latihan akan Ibu berikan untuk kalian latih di rumah. Baik, kita akan lanjutkan. 3. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengecualian dan kegagalan aturan oktet. Nah, kalau tadi kita katakan semua atom, semua unsur melepas atau menerima elektron supaya dia mencapai konfigurasi oktet stabil. Ternyata ada beberapa pengecualian. Kita lihat dulu yang pengecualian ya. Kita lihat ada pengecualian. Ada senyawa yang tidak mencapai oktet, tapi stabil ya. Atau kurang dari 8 elektron pada kulit terluar. Kita ambil misalnya contohnya adalah Be. Be itu 4 nomor atomnya, berarti 2, 2. Ya, Be itu tidak melepaskan elektronnya, tapi dia berikatan kovalen dengan Cl ya. Nah, ini pengecualiannya. Pengecualiannya di situ. Berarti Be 2 elektron valensinya. Kemudian berikatan dengan Cl. Cl itu 7 elektron valensinya. Satunya lagi
BE itu hanya 4, tetapi dia tetap stabil. Nah, ini pengecualian. Nah, itu dia ya. Kemudian kita perhatikan misalnya senyawa, atau kalau kita gambarkan rumus strukturnya, dia menjadi BE, Cl, Cl. Hanya 4 elektron pada kulit terluar BE, pada atom pusatnya yaitu BE. Nah, kemudian senyawa BF3 misalnya. B itu nomor atomnya 5, konfigurasinya 2, 3. F itu nomor atomnya 9, konfigurasinya 2, 7. Nah, perhatikan ya. Kita lihat rumus Lewisnya. B, ini atom pusatnya, elektron valensinya 3. Kemudian F-nya ada 3, berarti F sumbang 1, supaya karena F itu butuh 1 ya. Kemudian F1 lagi juga butuh 1 supaya oktet. Kemudian F1 lagi juga butuh 1. Yuk, kita perhatikan sekarang. F sebelah kiri sudah oktet dengan mendapat 1 dari B. Kemudian F di sebelah kanan juga sudah oktet, mendapat 1 dari B. F yang sebelah bawah juga sudah oktet dengan mendapat juga 1 dari B. Tetapi B itu cuma 6. Tidak oktet, tapi tidak stabil. Nah, ini yang disebut dengan pengecualian ya. Nanti kita perhatikan pengecualian yang karena kurang dari 8 elektron. Nah, sekarang ada lagi yang pengecualian dengan dimana elektron valensinya ganjil. Ya, ganjil. Kita perhatikan N 7 ya, 7N berarti 2, 5, O itu 8, 2, 6. N, kita buat rumus Lewisnya. Elektron valensinya 5, karena ada O2, O itu butuh 2, kita buat di sini. Dia sumbangkan 2, kemudian dia juga mendapat 2 dari N. O1 lagi juga elektron valensinya 6, dia sumbangkan 2 ke N karena N butuh 3. Ya, sekarang kita perhatikan. O sudah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai 2 pasang ya. Kemudian O yang di bawah juga sudah oktet. Ya. Tetapi N itu ganjil, dia tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Dia ganjil tetapi dia stabil ya. Oke, selanjutnya ada lagi pengecualian yang berikutnya adalah senyawa dengan oktet berkembang. Oktet berkembang artinya lebih dari 8 elektron pada kulit terluarnya. Misalnya PCl5. PCl5. P itu 15 nomor atomnya, konfigurasinya 2, 8, 5. Berarti elektron valensinya 5. Kita gambarkan P ya. Elektron valensinya ada 5, 3, 4, 5. Cl 17, 2, 8, 7. Elektron valensinya 7, berarti dia butuh 1. P itu butuh 3 sebenarnya. Ya. Tetapi Cl yang datang itu 5. Nah, 1 dia Cl menyumbangkan 1 supaya dia oktet. Kemudian Cl satunya lagi juga sama, menyumbangkan 1 supaya dia menerima 1. Cl 1 lagi
juga menyumbangkan 1 supaya dia juga bisa memakai 1 dari P. Kemudian Cl satunya lagi sama ya, menyumbangkan 1, Cl satunya lagi juga sumbangkan 1. Kalau kita perhatikan ya, Cl, semua Cl-nya sudah oktet, sudah 8 karena dia sumbang 1, terima 1, sumbang 1, terima 1, dipakai bersama. Sudah 8, semua sudah oktet untuk Cl. Nah, kita perhatikan untuk P dapat sumbangan 5 dari 5 atom Cl ya, sehingga elektron pada kulit terluar P itu menjadi 10. Kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau kita gambarkan rumus bangunnya atau rumus strukturnya, Cl, kemudian Cl, sudah 10 elektron valensinya. Itulah yang kita sebut dengan pengecualian senyawa dengan oktet berkembang atau lebih dari 8 elektron pada kulit terluar. Nah, itu untuk PCl5. Nanti ada juga SF6 ya. SF6 itu nanti coba kalian buat di rumah ya. Sesudah ini kalian coba berlatih. Kemudian IF7, berapa dia elektron pada kulit terluar atom pusatnya yaitu S, berapa juga di kulit terluar I, Cl, dan Sb. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Iya. Sekarang kita masuk ke mana? Kegagalan aturan oktet. Kalau tadi pengecualian, sekarang kita masuk ke kegagalan ya. Aturan oktet itu gagal untuk merumuskan rumus kimia untuk senyawa transisi atau senyawa pada golongan 1B sampai dengan 8B dan unsur post transisi. Misalnya contohnya adalah Bi, Sn, dan Ga. Kita ambil contohnya satu adalah Sn. Sn itu mempunyai 4 elektron valensi ya. Sn kalau kita gambarkan dia misalnya 36 ya konfigurasinya, 36 kripton ini ya penyingkatannya anakku. Kemudian kita masuk ke 5s2 3d10, kemudian 5p2 36 46 50 ya, 36 38 48 50. Berarti dia ada 4 elektron valensinya. Supaya gampang, ini berdasarkan aturan Aufbau ya. Ini berdasarkan aturan Aufbau, yaitu berdasarkan tingkat energi. Kalau kita buat berdasarkan urutan kulit, dia menjadi 36 Kr, kemudian 4D10, kemudian 5S2 5P2. Berarti elektron valensinya adalah yang di subkulit S dan subkulit P, 4 elektronnya. 4 elektron valensi, tetapi senyawa yang terbentuk adalah dengan melepaskan hanya 2 elektron valensinya. Jadi untuk unsur-unsur tertentu, khususnya unsur golongan 1B dan 8B atau unsur post transisi, ini post transisi ya. Kemudian post transisi itu adalah Sn dan Ga. Aturan oktet ini nggak berlaku, jadi dia bukan menerima 4 elektron, tapi justru melepaskan 2 elektron. Begitu juga dengan bismut dan gallium, ya. Jadi tapi itu hanya beberapa pengecualian. Secara umum adalah seperti yang sudah kita katakan, semua unsur itu cenderung untuk melepaskan elektron kalau dia logam, menerima elektron kalau dia non logam, untuk membentuk koefisien yang seperti koefisien pada
konfigurasi unsur-unsur gas mulia yaitu duplet seperti helium dan oktet seperti unsur gas mulia yang lainnya. Nah, hari ini pembelajaran kita cukup sampai sekian. Nanti Ibu akan berikan latihan. Ibu berharap kalian tetap mengerjakan dengan semangat. Oke, selamat pagi, selamat belajar.